Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mujiono ID. Ini kali yang kedua saya diutus oleh Pak Agus untuk mereview sebuah produk AC residensial, yaitu bermerek Aqua. Dan saya sapa dulu buat teman-teman dari teman-teman Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi mohon diperhatikan review ini, barangkali nanti ada hal-hal yang bisa Anda dapatkan dari review saya agar nanti bisa memberikan edukasi kepada konsumen teman-teman semuanya. Oke, jadi kita mulai dari apa yang tertera di dalam dus produk ini, teman-teman. Yang pertama adalah mengenai garansi. Jadi Aqua konsisten tetap garansinya adalah 10 tahun kompresor. Kemudian yang kedua, 5 tahun jasa dan juga spare part dan juga refrigeran. Jadi kalau ada kebocoran refrigeran bisa diklaim sepanjang masih 5 tahun. Kemudian juga selanjutnya adalah LTHE. Jadi untuk hemat energinya bintangnya level 4. Jadi karena ini entry level, jadi sedikit lebih di bawah daripada produk yang sudah saya review sebelumnya. Kemudian menggunakan refrigeran R32. Untuk tipenya sendiri, karena juga baru ya, saya harus baca juga ini, yaitu AKA KR9VQCL. Ini produk AC dengan kapasitas 1 PK. Penasaran dengan apa yang ada di depan saya? Tentunya iya dong, karena saya yakin teman-teman di Papua belum ada nih, atau baru, kalaupun sudah ada masih sangat sedikit informasinya. Langsung kita buka ya. Untuk yang ini karena lebih kecil, kapasitasnya juga hanya separuhnya, ini juga cuma 1 PK, sehingga kelihatannya saya bisa buka secara mandiri, tidak perlu bantuan orang lain ini. Kalau yang kemarin itu kita minta bantuan kameramen, sehingga membutuhkan waktu agak lumayan lama. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian apa aja yang ada di dalamnya? Yang pertama di sebelah sini nih ada nih. Tapi kayaknya harus kita angkat dulu ya, karena memang untuk remote dan segala macam ada di dalam. Remote control, kemudian ada baterai, ada kartu garansi, kemudian juga mungkin ini informasi mengenai produk ya. Manual booknya nggak di sini kali, nggak ada nih kayaknya. Tapi mengenai informasi produk tertera di sini, termasuk juga kartu garansinya. Seperti yang sudah-sudah, bahwa saya ini mempunyai ritual. Ritualnya ini mengerikan sekali. Ini juga akan saya terapkan di produk Aqua. Ya. Nah, kelihatan kan? Bagaimana ini? Bagus, luar biasa. Dan kita akan lihat belakangnya. Oke. Wah, jadi ini teman-teman detail belakangnya. Ini ada bracket indoor, kemudian ini juga ada pipa. Kemudian kalau ini talang drainase ya. Talang drainase ini ada 2 sisi kemiringan kalau kita lihat nih. Yang pertama lebih miring ke sini, jadi posisinya nggak di tengah nih, tidak di center, tapi ada 2 sisi dan masing-masing ada level turunnya, gitu ya. Ini turun ke sini, ini turun ke sini. Jadi hal ini nih memungkinkan terjadi penyumbatan di sini. Pada AC-AC produk zaman terdahulu, zaman bahala tuh, AC-AC yang saya pergunakan dulu ini rata di sini. Rata, ada kemiringan sedikit aja. Jadi kebanyakan nih kalau nggak kita cleaning, saat cleaning itu kita nggak buka di sini, ini akan mampet di sini sehingga netes air. Nah, untuk produk Aqua ini sudah betul-betul dirancang agar tidak terjadi kebocoran air setelah servis atau pasca cleaning AC. Oke. Ini coba mana caranya nih? Nggak ada bautnya. Harus ditekan ke bawah lebih lebar dulu teman-teman. Jadi nggak bisa cuma main tarik karena ini ada penguncinya ya. Saya perlu siapkan obeng dulu untuk buka ini. Ya, saya buka ya. Kenapa mesti saya buka?
untuk memastikan kekuatan ini. Jadi jangan sampai terjadi seperti produk-produk brand di negara lain gitu ya, yang ininya apa namanya itu nggak keker ya, begitu dicantelin indoornya di sini ngampleh, bahasanya ngampleh, jadi waduh secara estetika tidak dapat gitu ya. Kalau ini sudah kita pastikan sangat-sangat kuat, tebal dan tidak tajam. Dan ini juga sudah ada instruksi untuk pemasangannya ya teman-teman nih. Ada untuk center unitnya juga sudah ada. Ini untuk posisi pipa juga sudah ada. Jadi teman-teman yang biasa masang AC tidak kesulitan lagi. Kemudian selanjutnya saya sempat dengar juga apa namanya penutup ini yang ada warna merahnya. Ini kalau katanya saya dibisikin sama teman saya itu, kalau ini warna merahnya nonjol keluar, artinya tidak ada kebocoran di dalam evaporator. Nah ini saya pastikan saat ini adalah warna merahnya keluar nih ya. Berarti produk ini aman dari kebocoran, evaporatornya aman dari kebocoran. Seperti itu. Gak tahu kalau dibuka langsung begini bisa nggak nih, saya coba dulu. Nah, nih, ini buktinya ya. Buktinya masih ada gas yang ada di dalam sistem evaporator. Itu teman-teman. Dan berikutnya adalah drainase. Dari sisi materialnya cukup bagus ya. Itu teman-teman. Dan juga bisa dipasang di dua sisi. Mau dipasang di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri bisa. Coba saya buka untuk posisi. Nah, ini nih. Jadi bisa dipindahkan dari sini ke sini atau sebaliknya. Ada mungkin 1 atau 2 brand yang hanya ada satu. Repot kalau ada cuma satu nih. Kalau Aqua ini 2. Sip lah pokoknya. Yang menarik dari unit ini diantaranya adalah ada terowongan di flip indoornya. Jadi memungkinkan udara akan tersebar ke seluruh ruangan. Jadi dipastikan udara akan jauh lebih dingin merata seperti itu ya. Jadi ini fungsinya daripada terowongannya. Kemudian juga di sini ada filter indoornya teman-teman. Cara bukanya juga sangat sederhana sekali. Jadi siapa saja bisa melakukan ini termasuk end user ya. Jadi saya harap untuk end user agar bisa merawat filter udara ini setidaknya dalam 2 minggu sekali. Ini untuk menjaga agar performa AC tetap terjaga. Selain juga nanti dibantu dengan teknisi yang mestinya 3 bulan sekali. Tapi dengan adanya fitur self cleaning ini mungkin akan agak lebih memperlambat ya. Jadi seperti itu. Atau setidaknya mengurangi apa namanya kotor daripada unit indoornya. Jadi ini gini teman-teman. Gampang nih saya balikin lagi. Tadi agak kurang konsen saya perlihatkan. Mudah sekali. Tinggal pakai jari aja, tarik. Nah ini tinggal kita tarik aja, seret. Nah sudah copot nih ya. Jadi kita buka dulu ini. Kemudian ini diamankan ya teman-teman. Karena itu barang berharga, kalau nggak ada itu nggak bisa beroperasi itu. Nah ini sudah terlepas dan terlepas 100%. Sebelum saya kesini saya pengen lihat ini dulu. Pengen nunjukin ke teman-teman bahwa plastiknya kuat, kemudian juga tebal. Nah ini indoornya teman-teman. Ini adalah evaporator. Kita lihat dari kasat mata sebagai teknisi sudah kelihatan bahwa evaporator ini menggunakan lapisan bluefin ya. Jadi ini sudah di coating dengan bluefin, kemudian U-band-nya juga di coating nih. Kelihatan ya. Jadi ini di coating semuanya. Kemudian juga dari sisi pengamanan modul, coba kalau kita buka gampang nggak ya? Ada beberapa produk yang memang nempel dia. Kalau ini nggak tahu nih, kita coba dulu. Nah, akhirnya terbongkar semuanya. Ini modul indoornya. Kemudian juga ada kabel power kurang lebih 1,5 meter ya. Kemudian hati-hati. Ini adalah displaynya.
Jadi kalau lagi cleaning ini mohon diperhatikan agar dilepas dulu. Kemudian ini juga ada apa namanya, termistor udara, dan ini termistor tabung itu ya. Bukanya juga gampang sebenarnya, cuman karena agak di dalam aja, nggak perlu saya buka. Kemudian ini ada apa namanya, motor fan indoornya teman-teman. Jadi motor fan indoornya ini juga biasanya jadi mau teman-teman kalau lagi mau bongkar. Nah ini kayaknya lebih mudah karena tinggal buka aja nih. Kalau zaman dulu kita mau buka motor fan indoor itu harus betul-betul dibuka semuanya. Sekarang karena perancangnya ini orang-orang sekarang dan memang suka kemudahan sehingga maka dipermudah gitu ya. Kemudian selanjutnya bahan dari blower indoornya. Nah ini ya di dalam, nggak perlu saya bongkar ya, tapi kelihatan ya, kelihatan kan? Ini hampir sama dengan bahan fan blade outdoor, jadi sangat kuat. Biasanya ini juga harus hati-hati, teman-teman. Kebanyakan kalau lagi cleaning diganjel, kalau materialnya nggak kuat biasanya gompal nih. Begitu udah gompal, anginnya nggak rata, sehingga mengakibatkan dinginnya juga tidak merata. Seperti itu. Ada satu hal penting lagi juga perlu diketahui teman-teman mengenai pembuangannya ya. Jadi ini hal yang penting karena sebagus apapun AC, kalau bocor juga nggak nyaman ya. Jadi kalau Aqua ini sudah dilengkapi dengan pembuangan yang sangat-sangat efektif. Ini sangat lebar sehingga memudahkan air mengalir ke dalam drainase. Ini di sini ya. Jadi ini nggak rapat nih. Kebanyakan ini di sini rapat sehingga maintenance juga susah. Ini nggak rapat. Terus kemudian ini udah ada alirannya ke sana, langsung dibuang ke drainase. Nah, ini sangat penting juga. Nah, ini menurut konon katanya teman-teman sebagai safety, bentuk daripada apa namanya dedikasi Aqua itu memberikan bahan yang apa namanya anti bakar. Jadi tadi saya sudah sempat tanyakan via telepon sehingga di-cut dulu, boleh dibakar ya. Oke, saya bakar ya. Atau mana ya, biar nggak kelihatan terlalu kentara nanti kalau dipasang lagi. Di sini aja ya. Ini teman-teman, udah berapa detik ini? Ya, jadi seperti itu. Kita langsung bongkar-bongkar unit outdoornya dengan tipe Aki ACR9 Vicky CL. Nah, jadi ini teman-teman kurang lebihnya hampir sama mengenai yang ditawarkan, yaitu garansinya 10 tahun untuk kompresornya, kemudian juga 5 tahun untuk spare part, refrigeran dan juga jasanya. Dan ini juga ada label energi safe yaitu bintang 4, standar nasional Indonesia ini, dan Sukovindo, serta memakai refrigeran R32. Oke, mungkin kita langsung buka saja ya. Nah, yang di atas ini nih, jadi kalau untuk tipe outdoor begini teman-teman, saya berharap atau menginstruksikan kepada teman-teman semuanya agar selalu posisinya tepat. Jadi yang seharusnya di bawah tetap di bawah, yang seharusnya di atas tetap di atas. Kenapa? Karena memang di dalamnya itu ada oli dan refrigeran. Tapi yang penting oli. Jangan sampai oli ini nanti dia akan lari ke kondensor ya. Jadi itu permasalahan sebenarnya itu aja. Ya. Kalau dia lari ke kondensor, ujung-ujung nanti akan mampet sehingga unit tidak akan berjalan dengan normal. Seperti itu. Oke. Jadi untuk pipanya, untuk pipa cair itu 6,35 mm, kemudian untuk pipa gas 9,52 mm. Ya, langsung saja. Jadi walaupun ini entry level, tapi fitur atau apa namanya material yang dihadirkan juga nggak kaleng-kaleng, tetap hampir sama, kurang lebihnya begitu ya. Dari sisi plastiknya, kemudian dari sisi kalengnya sama.
Kemudian kita baca dulu di nameplate-nya. Modelnya udah saya bacakan karena saya agak kesulitan nih baca ini tadi. Kapasitasnya adalah 9.500 BTU maksimalnya ya. Kemudian kondisi kerjanya unit dalam itu 27 atau 19 derajat Celcius. Pendingin luarnya 35-24 derajat Celcius. Masukan dayanya itu 870 watt ya, 220 volt. Daya maksimalnya adalah 1100 watt atau sama dengan 5,2 ampere. Kemudian tegangannya 220 watt, berat bersihnya adalah 18,5 kg. Kemudian refrigerannya menggunakan R32, yang mana R32 ini memang sudah sangat direkomendasikan oleh pemerintah, yang kalau tidak salah dengar tahun 2025 wajib menggunakan refrigeran R32, dan ini Aqua sudah memulainya. Kemudian jumlahnya adalah 0,355 kg, jadi cukup kecil sekali ya. Nah, ini pembuatnya yang ini nih ditulis di sini Indonesia, gitu ya. Teman-teman, sekarang saya mau ngasih tahu teman-teman percobaan Mujiono ID yang paling ekstrim, yaitu nginjek outdoor AC dengan beberapa orang. Saya akan coba dulu, saya sendiri. Nanti mungkin kalau kuat akan ada talent-talent yang lain yang akan join ke saya. Saya coba ya. Aman? Yang kedua, masuk. Ya, Om Sandi naik. Oke. Satu lagi, nggak main-main nih, nggak tanggung-tanggung nih. 3 orang. Kalau perlu 5 orang kayaknya masih bisa nih. Tapi di mana? Ada nggak? Cukup ya? Kira-kira luar biasa nih. Coba dikinin. Hancur-hancur nih AC nih, nggak apa-apa hancur. Mantap. Jadi untuk teman-teman teknisi, sekali lagi jangan sampai ragu-ragu atas kekuatan dari unit AC ini. Oke bro, kita lompat bareng. 1, 2, 3. Lihatnya ya. Kemudian kompresornya, loh, lagi-lagi ini juga ada peredamnya teman-teman. Ada peredamnya. Bukanya pun sama seperti kemarin, walaupun ini entry level loh ya. Berarti Aqua ini memang benar-benar memperhatikan apa namanya kenyamanan ya. Karena kalau bising ya pasti pengguna tidak seneng kan gitu kan. Malam-malam aturan bisa istirahat dengan tenang, tapi tidak tenang gara-gara unit AC. Banyak yang terjadi seperti itu. Oke. Jadi seperti ini. Ini adalah modul inverternya. Barangkali harus kita lepas semuanya biar bisa lihat juga kondisi sampai pada kompresornya. Jadi kalau teman-teman punya listrik 1200 watt bisa hidup ini AC. Tapi kalau ada kulkas, kemudian ada mesin cuci bareng, ada setrika ya jepret, gitu kan? Ini kita buka saja. Double lagi, luar biasa ini. Entry level yang nggak kaleng-kaleng. Siapa yang ngintip nih kompresornya? Waduh, di dalam. Tapi sama yang tadi nih. Sama teman-teman. Walaupun entry level tapi high class. Jos pokoknya. Dan kondensornya menggunakan bluefin. Jadi sudah di coating dengan bluefin. Jadi aman. Tapi kalau teman-teman berada di pinggir pantai rumahnya, sekali lagi mohon maaf nih, saya tidak membela siapapun, membela brand apapun bukan. Tapi kalau rumah di pinggir pantai, ya korosifnya akan lebih cepat. Jadi bukan masalah AC-nya. Mau merek apa saja pun wajib di coating ulang ininya nih, U-band-nya. Saya juga mau nunjukin ada sesuatu yang beda di unit ini teman-teman, yaitu coating PCB. Berarti harus kita bongkar nih ya, dalamnya nih. Ntar saya unjukin, saya bongkar dulu. Nah ini, PCB-nya di coating ya, mengkilap nih ya. Ini PCB mengkilap artinya di coating. Yang tujuannya adalah untuk menjaga ini unit agar tidak mudah konslet.
Pertama, minimal itu setidaknya. Kemudian yang kedua, mampu menahan tegangan sampai dengan 550 volt. Nah ini yang mungkin yang beda dari unit ini, yang spesial dari outdoor unit ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, mungkin sesekali ada percikan air dan sebagainya, kemungkinan akan terselamatkan karena di coating gitu. Dan juga mengurangi unit ini dari korosi. Ya mungkin itu yang dapat saya hadirkan buat teman-teman semuanya mengenai produk pendingin atau AC dari Aqua yang saya hadirkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan tambahan khasanah buat teman-teman sehingga akhirnya dapat juga menjadikan Aqua sebagai pilihan teman-teman semuanya. Saya tidak mengajak untuk membeli, tetapi setidaknya inilah produk Aqua yang saya hadirkan. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.